Latar belakang Gemaduta Mangrove. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan, tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat kaya akan kawasan hutan mangrove. Seiring pembangunan yang terus berjalan dan berkembang pesat, maka terjadi migrasi penduduk yang dulu bermukim di sekitar Bandara Deo pindah ke kawasan pesisir di areal hutan mangrove Kampung Maibo. Karena terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, maka masyarakat melakukan penebangan mangrove dan aktivitas mencari ikan di kawasan tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan mangrove. Dampak yang terjadi akibat kerusakan hutan mangrove adalah terjadinya abrasi pantai yang sangat berbahaya bila tak segera ditangani. Tupoksi Gemaduta Mangrove. 1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya. 2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya. 3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya. Dan 4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. Kinerja organisasi Gemaduta Mangrove. Kinerja organisasi saat ini. 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. 2. Kurangnya pengetahuan dan akses informasi kepada masyarakat tentang manfaat mangrove. 3. Belum optimalnya penegakan sanksi dan pengawasan. 4. Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di kawasan pesisir. Kinerja organisasi yang diharapkan. 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. 2. Tersedianya layanan informasi mengenai manfaat habitat mangrove. 3. Terwujudnya pengawasan dan penegakan sanksi secara optimal bagi pelanggar perusakan lingkungan. 4. Terwujudnya pemulihan ekonomi di kawasan pesisir. Deskripsi inovasi Gemaduta Mangrove. Deskripsi inovasi Gemaduta Mangrove akronim dari Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Mangrove, yang merupakan suatu inovasi untuk menumbuhkan kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap kawasan mangrove, agar terwujud kelestarian lingkungan dan ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Tujuan Gemaduta Mangrove. Tujuan jangka pendek, terwujudnya pelestarian mangrove di kawasan Maibo Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Jangka menengah, tercapainya kerjasama dengan Kementerian ATR atau BPN dalam pemberian alas hak SHM bagi masyarakat di areal sekitar kawasan mangrove. Jangka panjang, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pen mangrove di Kabupaten Sorong kerjasama dengan KLHK dan BRGM. Manfaat Gemaduta Mangrove bagi organisasi. Meningkatnya kinerja cabang Dinas Kehutanan 9 Sorong dalam pelestarian hutan mangrove di Papua Barat. Bagi stakeholder, 1. Masyarakat memahami pentingnya keberadaan habitat mangrove dalam lingkungan. 2. Terciptanya kesadaran untuk memelihara habitat mangrove. 3. Meningkatnya ekosistem perikanan di kawasan mangrove. 4. Kawasan mangrove yang subur dapat dijadikan lokasi wisata. 5. Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan pengolahan potensi yang ada di kawasan mangrove.
Milestone 1, Gema Duta Mangrove. Milestone 1 terbentuknya tim efektif. Satu, melaporkan rencana aksi ke mentor. Reformer melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aksi perubahan. Dua, rapat pembentukan tim. Rapat pelaksanaan pembentukan tim kerja aksi perubahan. Tiga, menyiapkan SK tim dan uraian tugas. Reformer mengarahkan staf untuk menyusun tim kerja dan uraian tugas masing-masing personil tim yang meliputi penyiapan fasilitas sarana untuk kegiatan aksi perubahan, fasilitas koordinasi bersama stakeholder di tingkat OPD, distrik dan kampung, penyiapan materi dan sarana sosialisasi, penyiapan administrasi terkait pelaksanaan aksi perubahan, dan pengambilan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. 4. Menerbitkan SK tim efektif. Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan 9 Sorong nomor 522.2-01-CDK/Romawi 6-CDK/Romawi 9-2025 tentang pembentukan tim kerja pelaksana aksi perubahan Gema Duta Mangrove atau Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Mangrove Kabupaten Sorong. Milestone 2, Gema Duta Mangrove. Milestone 2 terlaksananya rapat persiapan aksi perubahan. 1. Melakukan rapat internal. Telah dilaksanakan rapat internal dengan agenda rapat penjelasan mengenai aksi perubahan Gema Duta Mangrove. 2. Memaparkan program Gema Duta Mangrove ke tim efektif dan stakeholder eksternal. Dalam pelaksanaan rapat, Reformer memaparkan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam aksi perubahan Gema Duta Mangrove dan menjelaskan tentang tugas masing-masing personil tim dalam kegiatan tersebut. Reformer bersama mentor memimpin persiapan pelaksanaan aksi perubahan Gema Duta Mangrove. 3. Merangkum saran, usul, dan masukan terkait Gema Duta Mangrove. Adanya beberapa saran dari tim kerja untuk segera melakukan koordinasi bersama pemerintah distrik, kampung, dan para tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat agar dapat dipersiapkan kebutuhan yang diperlukan, dan masyarakat memahami dengan baik tentang program yang akan dijalankan. Selain itu, adanya masukan untuk melibatkan unsur swasta agar berperan langsung dalam memfasilitasi kegiatan dan bertindak selaku sponsor. Saran-saran tersebut menjadi masukan yang berarti dan seluruhnya ditampung oleh Reformer. Empat, menetapkan kegiatan Gema Duta Mangrove. Kegiatan inti Gema Duta Mangrove yaitu melakukan penanaman bibit mangrove di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Hal ini akan terus dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang hingga terwujud sasaran yang diinginkan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian habitat mangrove. Milestone 3, Gema Duta Mangrove. Milestone 3 terwujudnya pemahaman mengenai Gema Duta Mangrove. 1. Menyiapkan sarana dan materi sosialisasi. Tim kerja menyiapkan tema dan saran sosialisasi, menata meja dan kursi, menyiapkan ATK dan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi. 2. Membuat dan mendistribusikan undangan kepada stakeholder dan masyarakat. Selanjutnya, tim kerja menyusun undangan dan kemudian mendistribusikan kepada stakeholder dari OPD, para tokoh masyarakat, pemerintah distrik dan kampung, LSM dan elemen masyarakat lainnya.
3. Melakukan sosialisasi Gema Duta Mangrove. Reformer menjelaskan tentang pentingnya menjaga habitat mangrove dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi perubahan Gema Duta Mangrove. Pelaksanaan sosialisasi Gema Duta Mangrove kepada masyarakat Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Milestone 4, Gema Duta Mangrove. Milestone 4, terbentuknya kelompok masyarakat peduli mangrove. 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kampung. Tim kerja melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik Aimas dan pemerintah Kampung Maibo untuk membahas tentang pembentukan kelompok masyarakat peduli mangrove. Dalam pertemuan ini, dilakukan identifikasi terhadap individu masyarakat yang cocok untuk ditetapkan sebagai pengurus dan anggota kelompok peduli mangrove. 2. Menetapkan individu pengurus dan anggota kelompok masyarakat peduli mangrove. Telah ditetapkan pengurus dan anggota kelompok masyarakat peduli mangrove yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu 10 orang anggota dan unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerhati lingkungan. 3. Telah dibentuk kelompok masyarakat peduli mangrove yang akan berperan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian mangrove dan senantiasa menjaga habitat mangrove di lingkungan tempat tinggalnya. Reformer memimpin rapat pembentukan kelompok masyarakat peduli mangrove di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pembentukan kelompok masyarakat peduli mangrove di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. SK pembentukan kelompok tani mangrove Maibo, Kampung Maibo, Distrik Aimas, Provinsi Papua Barat. Milestone 5, Gema Duta Mangrove. Milestone 5, terlaksananya persemaian bibit mangrove. 1. Melakukan rapat koordinasi stakeholder untuk penyiapan lahan persemaian. Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dengan agenda membahas penyiapan lahan persemaian. Kegiatan dipimpin langsung oleh reformer dan dihadiri seluruh stakeholder terkait. Hasil yang dicapai adalah adanya kesepakatan bersama untuk penyiapan lahan persemaian bibit mangrove yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan dibantu pemerintah distrik dan pemerintah kampung. Dua, menyiapkan lokasi lahan persemaian. Sebelum penyemaian bibit, terlebih dahulu dilakukan pembersihan area lahan. Kemudian tim kerja bersama masyarakat menyiapkan sarana pendukung seperti polybag, benih mangrove berbagai jenis, lumpur dari tanah yang akan ditanami, cetok dan bedeng. 3. Melakukan persemaian bibit mangrove bersama masyarakat. Persemaian bibit dimulai dengan mengisi polybag dengan lumpur diambil dari lokasi penanaman. Selanjutnya benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ditanam dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Setelah itu, satu persatu polybag yang sudah terisi dengan benih-benih mangrove dimasukkan ke dalam bedeng. Tim kerja bersama masyarakat menyiapkan polybag dan benih mangrove yang akan disemaikan. Proses pengisian polybag dengan lumpur dan penanaman benih mangrove ke dalam polybag.
Pemindahan polybag berisi bibit mangrove ke bedeng yang telah disiapkan. Milestone 6, Gema Duta Mangrove. Milestone 6, terwujudnya pelestarian mangrove di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. 1. Melakukan rapat tim untuk persiapan launching. Rapat persiapan launching Gema Duta Mangrove bersama tim kerja. 2. Menyiapkan sarana launching. Tim kerja mulai menyiapkan sarana launching seperti membuat spanduk, membuat dan mendistribusikan undangan launching, menyiapkan bibit yang akan ditanam pada saat acara launching, dan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk penanaman mangrove. 3. Melakukan launching Gema Duta Mangrove. Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dilaksanakan launching Gema Duta Mangrove, bertempat di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pembukaan acara launching Gema Duta Mangrove. 4. Melakukan penanaman bibit mangrove di Kampung Maibo. Proses penanaman mangrove diawali oleh Bapak Ishak Yable, Shut MSI, Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Sorong, reformer dan stakeholder terkait. Proses penanaman mangrove oleh tim kerja bersama seluruh masyarakat. Kegiatan launching dan penanaman mangrove berjalan dengan sukses. 5. Melakukan pendampingan dalam pemeliharaan. Tim kerja melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pemeliharaan bibit mangrove yang telah ditanam. Tim kerja mengajarkan masyarakat cara memelihara tanaman dengan membersihkan dari tumbuhan pengganggu atau gulma dan memeriksa kondisi mangrove secara berkala. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan bahwa seluruh kegiatan aksi perubahan telah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai tanaman mangrove dengan manfaat-manfaatnya. Selain itu, masyarakat mendukung adanya upaya reformer dan tim kerja untuk melanjutkan perubahan di jangka menengah dan jangka panjang, dengan tujuan menciptakan kawasan ekonomi khusus di daerah pesisir Kabupaten Sorong. Keberlanjutan aksi perubahan Gema Duta Mangrove. Keberlangsungan aksi perubahan. Pelaksanaan aksi perubahan Gema Duta Mangrove telah berhasil mencapai tahapan jangka menengah, di mana terbangun koordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN melalui program GTRA Summit 2022. Melalui GTRA Kementerian ATR atau BPN akan menerbitkan sertifikat HGB bagi masyarakat di kawasan pesisir dengan jangka waktu 30 tahun yang dapat diperpanjang. Sertifikat tersebut dapat digunakan masyarakat dalam mengakses pinjaman modal usaha seperti kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga masyarakat dapat berwirausaha. Tahapan jangka menengah, milestone, terwujudnya kerjasama dengan Kementerian ATR atau BPN dalam pemberian alas hak atau SHM bagi masyarakat di areal sekitar kawasan mangrove. Kegiatan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN, menyusun MOU kerjasama, mengidentifikasi dan menetapkan hunian masyarakat yang layak mendapatkan hak alas, melakukan penyerahan hak alas bersama Kementerian ATR atau BPN. Waktu 3 bulan, 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2023. Tahapan jangka panjang, milestone, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pen mangrove di Kabupaten Sorong kerjasama dengan KLHK dan BRGM. Kegiatan membentuk kelompok kerja rehabilitasi mangrove, menetapkan pendamping, melakukan kegiatan konservasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu 3 tahun, 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026. Cendrawasih, burung emas.
Wujudnya koordinasi bersama Kementerian ATR atau BPN dalam GTRA Summit 2022. Koordinasi dan dukungan dari BRGM terhadap aksi perubahan Gema Duta Mangrove. Kesimpulan Gema Duta Mangrove. Kesimpulan, melalui pelaksanaan aksi perubahan Gema Duta Mangrove telah dihasilkan pencapaian, yaitu terbentuknya kelompok masyarakat peduli mangrove, meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam melestarikan mangrove, dan terlaksananya penanaman mangrove di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Seluruh kegiatan aksi perubahan telah diselesaikan dengan baik dan lancar, berkat adanya dukungan, komitmen, dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder lingkup internal maupun eksternal. Aksi perubahan Gema Duta Mangrove disosialisasikan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat pusat, di mana reformer mendapatkan dukungan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, dan Kementerian ATR atau BPN dalam gugus tugas reforma agraria tahun 2022. Di mana diberikan alas hak atau sertifikat bagi tempat tinggal masyarakat di kawasan pesisir area hutan mangrove, agar mereka dapat menggunakan sertifikat tersebut dalam mengakses bantuan permodalan usaha, sehingga masyarakat tidak lagi mengeksploitasi tanaman mangrove yang dapat merusak ekosistem. Dengan demikian, aksi perubahan ini tidak hanya mencapai target pada tujuan jangka pendek, namun telah mencapai target pada tujuan jangka menengah. Selain itu, di jangka panjang akan diwujudkan kawasan pesisir Kabupaten Sorong sebagai kawasan ekonomi khusus melalui pen mangrove yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Rekomendasi Gema Duta Mangrove. Rekomendasi 1. Perlunya dukungan dan komitmen seluruh pihak terkait dalam rangka mewujudkan kawasan ekonomi khusus melalui pen mangrove di Kabupaten Sorong. 2. Perlunya peran serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah kampung dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. 3. Perlunya meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. 4. Peningkatan keterampilan masyarakat pesisir dalam berwirausaha.